berpegang teguhlah kepada iman kita dan layanilah sesama kita, bukan dengan kuat kita, tapi dengan pertolongan, dengan kuasa Allah, dengan karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Shalom, selamat pagi, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 25 Juli 2021. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bataklan kapatonganan siapa kamayan, lako mintu tahu. Tema ini juga merupakan tema Sidang Sinode Am yang ke-25 yang rencananya akan dilaksanakan di tempat ini di Jemaat Kanuruan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari lokasi Sidang Sinode Am yang ke-25 ini, 3 pengajaran penting yang hendak kita simak dan pelajari dari firman Tuhan minggu ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa ternyata dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, ada suka duka yang kerap kita hadapi. Ada berbagai realitas yang seringkali menimbulkan keluh kesah, menjadi beban yang berat dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada minggu ini, kita belajar bagaimana pemazmur mengalami dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Ia mesti jatuh bangun, diperhadapkan dengan berbagai kesukaran, bahkan kerap kali ia berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Ia merasa tertunduk malu karena pergumulan dan kesukaran hidup yang menghimpitnya dalam percayanya kepada Tuhan. Atau sebagaimana yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja, bagaimana rombongan nabi-nabi yang ada di Gilgal mengalami kesukaran, berada pada situasi yang sulit seperti yang dialami juga oleh masyarakat pada waktu itu dengan adanya kelaparan. Bahkan Rasul Paulus sendiri dalam pembacaan kita dalam surat Kolose mengungkapkan dengan lapang, dengan gamblang bahwa memberitakan Injil, bagaimana ia mewartakan tentang Yesus Kristus itu butuh perjuangan yang berat. Ia diperhadapkan dengan orang-orang yang kerap kali menolak, mengejek, bahkan yang terang-terangan melawan akan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ataupun saudara-saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang mengikut Tuhan kerap kali diperhadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh murid-murid ketika orang-orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit. Bagaimana memberi makan begitu banyak orang yang datang mencari Yesus, mau mendengarkan pengajaran, mau mengalami lawatan Tuhan lewat Kristus yang menyembuhkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realitas pelayanan kita pun, kita mungkin jatuh bangun. Kita pun pernah merasa tertunduk dan malu. Kita mengalami tekanan dalam pelayanan kita. Kita mengalami saat-saat yang sulit ketika kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita mungkin sudah sangat menipis. Ataupun dalam pelayanan kita merasa seorang diri. Kita merasa begitu berat, begitu tak berdaya. Dan kita diperhadapkan pada realitas masyarakat di mana kita ada. Bahwa mereka membutuhkan pertolongan seperti di masa-masa pandemi sekarang ini. Di mana kita diperhadapkan pada lingkungan, pada situasi di mana masyarakat butuh makanan, butuh minuman, butuh perhatian, butuh topangan, dan juga belas kasih dari kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kita mengikut Tuhan,
Kalau kita dalam pelayanan kita diperhadapkan dengan situasi yang berat, sulit, dan penuh pergumulan, tantangan, dan perjuangan. Pertanyaan penting kemudian bagi kita, apakah pengharapan kita, apa yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memampukan kita bertahan dalam melayani, dalam kita menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan kita di tengah-tengah jemaat dan juga bagi sesama. Nah, hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang dipercaya, yang diimani oleh pemazmur. Allah yang sanggup menolong, Allah yang menegakkan, Allah yang kekal, yang menjadi penopang dari orang-orang yang menaruh pengharapan dan percayanya hanya kepada Allah saja. Dalam 2 Raja-Raja kita belajar bahwa Allah selalu punya cara untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah masa-masa yang kritis. Seperti yang diungkapkan dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Bagaimana Tuhan memberi makan rombongan nabi-nabi lewat seorang dari Baal Salisa. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan di masa yang sulit. Atau dalam pembacaan kita dalam surat Kolose, Kristus adalah kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ia adalah hidup kita. Ia adalah jaminan akan pengharapan kita, akan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kristus sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Ketika segala potensi yang dimiliki di antara murid-murid, di antara orang yang datang mencarinya, dibawa kepadanya. Yesus memberkati roti dan ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan orang-orang banyak yang datang mencari, yang merindukan dan haus akan kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu adalah penolong, penopang, penegak, dan kalau Kristus itu adalah pokok kehidupan kita, pertanyaan penting kemudian bagi kita, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan mengikut Tuhan dan dalam melayani Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan hal yang ketiga kepada kita. Yang pertama, dalam kesesakan, dalam keterpurukan, dalam jatuh bangun kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan serta sesama, janganlah pernah bosan untuk berseru kepadanya. Yakinilah bahwa Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus, Allah yang mempedulikan, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup membuka jalan bagi kita, memenuhi apa yang kita butuhkan, dan memampukan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kisah memberi makan 5.000 orang kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak khawatir, tidak cemas, tidak gelisah di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kekurangan, kepahitan hidup yang sedang kita alami di masa-masa pandemi ini. Tuhan sanggup menyediakan bagi kita. Tuhan punya cara yang banyak, yang luar biasa untuk memberi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara-saudara, apapun situasi kita saat ini, jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Bukalah hidup kita kepada Kristus. Berpegang teguhlah kepada iman kita. Dan layanilah sesama kita. Bukan dengan kuat kita, tapi dengan pertolongan, dengan kuasa Allah, dengan karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Di tengah-tengah perjuangan kita sebagai gereja atau raja, dalam melaksanakan sidang Sinode Am yang ke-25, tema kita minggu ini yang menjadi tema sidang Sinode Am yang ke-25 kiranya menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita sebagai bahagian dari gereja, sebagai bahagian dari umat Tuhan, kita tetap teguh dalam iman kita, meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah sumber segala berkat yang kita butuhkan. Dan kita terus dimampukan melayani sesama kita, melayani siapapun sesuai dengan potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan dapat memakai
potensi yang ada pada kita, sekecil apapun, ketika kita datang membawanya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk berpegang teguh dalam iman dan melayani semakin giat kepada sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari terus berdoa supaya sidang sinode AM yang ke-25 pada waktunya Tuhan kenan untuk dapat diselenggarakan di tempat ini. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.